Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring kilometer 0 Sabang. Kali ini saya sudah memasuki hari ke-7 dalam perjalanan ke Sabang dan saya sedang berada di Tapak Tuan, di mana pada sore sebelumnya atau pada episode sebelumnya saya mengunjungi prasasti Tuan Tapa atau jejak kaki raksasa Tuan Tapa di Gunung Lampu, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7 malam, di mana saya melanjutkan perjalanan untuk terus ke arah Banda Aceh. Jadi saya mengambil keputusan untuk tetap riding hingga Banda Aceh di malam hari ini, karena ada beberapa pertimbangan yang saya ambil kenapa saya tetap riding di malam hari ini. Yang pertama, karena saya mengejar penyeberangan dari Banda Aceh ke Sabang. Yang saya lihat pelabuhan tersebut melayani penyeberangan ada 3 waktu, yaitu di pagi hari, di siang hari, dan sore hari, dan saya memutuskan untuk menyeberang di esok pagi harinya. Lalu alasan kedua adalah ketika saya bermalam di Tapak Tuan ataupun nanti ketika masuki Melaboh saya bermalam di kota tersebut, sepertinya waktu akan menjadi gantung. Nah, dalam artian adalah ketika saya bermalam di Tapak Tuan ataupun di Melaboh, berarti ketika esok harinya saya melanjutkan perjalanan dan memakan waktu hanya sekitar 4-6 jam lagi ke Banda Aceh, sehingga saya jadi gantung untuk menyeberang ke pelabuhan di Pulau Sabang. Sehingga ketika saya bermalam di Tapak Tuan ataupun Melaboh dan saya masuk di Banda Aceh di siang hari ataupun sore hari, maka saya harus menunggu 1 hari lagi untuk besoknya lagi saya menyeberang ke Sabang atau menyeberang ke Pulau Sabang. Sedangkan itinerary saya adalah ketika saya menyampai di Pulau Sabang, saya istirahat di Pulau Sabang, baru keesokan harinya saya menyeberang kembali ke Banda Aceh dan beristirahat di Banda Aceh. Alasan ketiga adalah kenapa saya tetap lanjut di malam hari ini, karena saya sudah berkonsultasi dengan warga sekitar maupun dengan rider-rider yang saya temui yang pernah melalui di Provinsi Aceh. Dan ternyata betul adanya bahwasanya apabila teman-teman ke Banda Aceh dan melalui malam hari ini memang betul-betul aman, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika ingin melewati Provinsi Aceh di malam hari itu memang ternyata benar-benar aman. Kenapa benar-benar aman? Alasan yang pertama adalah ya mungkin teman-teman tahu sekarang Aceh sudah kondusif, sudah lagi tidak seperti tahun-tahun ketika pada zaman bergejolak dahulu. Dan alasan yang kedua adalah masyarakat Aceh mayoritas adalah senang mereka berkumpul di warung kopi atau di kedai-kedai kopi. Dan ketika masyarakat Aceh berkumpul di kedai-kedai kopi pun mereka menyebar, dimulai dari kedai kopi besar hingga kedai atau warung-warung kopi kecil. Mereka berkumpul di malam hari untuk menikmati kopi dan berkumpul bersantai bersama orang-orang sekitar. Nah, sehingga selama perjalanan saya selalu merasa aman karena ya banyak sekali orang-orang di pinggir jalan, di kedai-kedai atau di warung kopi yang sedang duduk-duduk, sehingga ketika saya melintasi saya merasa aman karena ada masyarakat atau warga sekitar yang sedang duduk di pinggir jalan. Dan ternyata nanti hingga saya riding sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi pun ternyata masih tetap ramai di warung-warung atau kedai kopi. Dan alasan berikutnya adalah karena teman-teman tahu untuk masyarakat Aceh ataupun Provinsi Aceh mayoritas ialah taat pada hukum Islam, sehingga yang namanya pencurian ataupun pembegalan, pencopetan dan segala macam itu bisa ditekan atau mungkin tidak ada ya. Mungkin ada tetapi ketika dalam kasus saya tidak ditemui dan saya memang merasakan aman. Nah, itu juga mungkin karena alasannya adalah masyarakat atau mayoritas masyarakat Aceh taat pada hukum Islam yang
diselenggarakan oleh Provinsi Aceh, sehingga mereka taat untuk tidak melakukan hal-hal yang termasuk perbuatan yang keji. Jadi itu ya teman-teman. Untuk yang ketiga, poin kenapa saya tetap trading adalah karena faktor masyarakatnya. Dimana poin ketiga, faktor masyarakatnya ini adalah sekarang sudah kondusif. Yang kedua, masyarakatnya tetap ramai di kedai-kedai jalan walaupun di malam hari, dan masyarakatnya ini taat terhadap hukum Islam, sehingga perbuatan-perbuatan keji itu hampir tidak ada ataupun tidak terjadi selama saya berada di perjalanan. Dan terakhir, untuk poin keempat, kenapa saya tetap trading di malam hari. Jadi saya sempat ngobrol dengan salah satu jamaah masjid ketika tadi saya sholat berjamaah di kota Tapak Tuam. Jadi memang di sini orang-orang lebih banyak trading di malam hari dibandingkan di siang hari, karena mungkin ya alasan pertama karena di siang hari lebih cenderung panas, dan yang kedua di siang hari masyarakat lebih banyak beraktivitas sehingga lebih banyak gangguan di jalan-jalan, sehingga memang di sini mayoritas orang-orang lebih banyak jalan atau trading di malam hari. Untuk itu saya putuskan untuk trading di malam hari, dan ternyata betul selama saya trading di malam hari cukup banyak orang-orang yang berkendara di malam hari.
akhirnya saya memasuki hutan belantara di Provinsi Aceh. Namun kondisi hutan belantara di Aceh masih lebih baik dibandingkan di daerah-daerah lain di Sumatera, karena yang saya bilang tadi, di Provinsi Aceh walaupun di luar dari kampung-kampung kecil atau di tempat kampung-kampung kecil, namun tetap ada kedai kopi yang di dalamnya ada masyarakat sekitar yang sedang duduk sambil minum kopi di tepi jalan. Namun ini tetap pengalaman yang tidak bisa dilupakan, yaitu riding di malam hari di tengah hutan di Pulau Sumatera.
lagi saya akan memasuki kota Malabo, di mana kota Malabo adalah kota salah satu yang terparah ketika waktu terjadi bencana tsunami. Namun untuk kondisi sekarang sudah bangkit dan sudah cukup pulih dan sudah banyak pembangunan sehingga sudah lebih baik untuk dilalui ketika touring ke kilometer 01.